Recis Mikrofon Recis. Bersama aku Maria Dan aku Gema. Di episode kali ini kita akan bahas ekstrakurikuler dan kegiatan di Regina Pacis yang udah banyak banget mengukir prestasi nih di sekolah kita. Nah bener banget Gem. Tapi kalian penasaran gak sih kali ini ekskul apa yang akan dibahas? Ekskul apa ya yang akan kita bahas? Oke, daripada pada penasaran kan. Jadi kali ini kita akan bahas Reds atau English Debate ya kan. Dari namanya aja tuh udah ikonik banget tuh. Reds, merah. Merah kan sama jaketnya. Apa sih? Reds itu apa sih? Oke, biar gak pada penasaran mungkin kita bisa langsung undang kali ya 3 narasumber kita ini nih. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Halo, selamat datang di Micis. Halo. Terima kasih. Ya, jadi Game, hari ini kita kedatangan 3 narasumber dan salah satunya ini nih ada Mr. Barto selaku Mr. pembinanya Barto. nih. Oke. Boleh Mr. Barto langsung memperkenalkan dirinya? Halo semuanya, selamat Halo. pagi, siang, sore. Saya Mr. Barto, atau Pak Barto. Saya pendamping English Debate. Saya juga guru bahasa Inggris di Regina Pacis. Oke, mungkin ada 2 lagi nih Iya, di selaku sebelahnya siswanya ini ya. ada cewek-cewek cantik. Cewek-cewek cantik yang udah nunggu dari tadi nih teman-teman. Oke, halo semuanya. Nama aku Michelle dan aku sekarang di kelas 12, terus aku juga part of Reds. Halo semua, aku Geraldine dari kelas 12 juga dan I'm a part of Reds. Oke, terima kasih banget nih sama narasumber yang udah bersedia hadir ya hari ini. Buat ngobrol-ngobrol bareng kita semua ya. Bener banget. Nah, biar nggak pada penasaran lagi, mungkin kita mau langsung nanya-nanya nih. Pertanyaan pertama tuh mau kita kasih ke Mr. Barto dulu selaku Iya. pembina Oke. nih. Ya, Siap, selaku siap. pembina nih Oke. kita mau nanya. Iya, Mr. Barto kita mau nanya nih. Iya, gimana? Reds itu apa sih? Dan bisa nggak sih sama Mr. diceritain sejarah-sejarah dari Reds itu gimana? Awal Oke. pembentukannya. Ya, Reds. Namanya ya Reds, ya seperti warnanya merah begitu. Betul. Semangat. Iya, Ya, iya. Recis English Debate Society, Iya. ya, atau kumpulan dari anak-anak SMA Regina Pacis yang tertarik untuk ikut debat bahasa Inggris, ya. Dan kalau soal sejarah itu sudah belasan tahun yang lalu mungkin ya. Iya. Saya ada di RP itu tahun 2011, datang ke RP dan itu sudah ada English Debate tapi bukan ekskul. Waktu itu masih kayak klub begitu. Kemudian karena semakin banyak yang berminat, maka dari klub berubah jadi ekskul gitu dan terus semakin banyak yang berminat setiap tahunnya sampailah dengan tahun ini dan salah 2 dari siswa terbaiknya itu ada Geraldine dan Michelle itu. Jadi sudah cukup lama dan Cukup panjang. lama ya. Gitu. Berarti itu berawal dari klub. Dari klub, Iya. iya. Terus jadi karena semakin berkembang, semakin banyak peminatnya, jadi ke eskul. Iya, benar-benar. Terus itu tuh aku tuh dengar nih banyak asumsi katanya masuk Reds itu harus bisa bahasa Inggris, harus jago bahasa Inggris. Itu benar nggak sih? Kayak banyak kan yang merasa aduh aku insecure, nggak mau, nggak bisa, Karena nggak kan bisa. namanya tuh udah English Debate Iya. gitu kan, iya. Itu gimana sih? Harus sebenarnya? bisa atau harus jago kah kita? Atau ada tips and triknya Iya. gitu. Nah, sebenarnya kalau mau tahu karena ini English debate, debat berbahasa Inggris, pastilah kita minta kalian untuk punya English yang lebih advance daripada daily conversation. Tapi minimal kalian bisa nyampein argumen atau case kalian dengan baik. Terus kalian juga bisa nangkep apa yang lawan bicara kalian lagi omongin. Tapi biasanya kan mereka bakal gunain kata-kata yang banyak, vocabsnya luas, atau mereka juga ngomongnya dengan face yang cepat. Itu kan harus bisa nangkep. Tapi yang menariknya itu karena English Debate itu merupakan kayak international sport bahkan kalian nggak usah peduli soal accent kalian, terus kalian juga nggak usah peduli sama broken English kalian dan kalau soal grammar juga kita nggak peduli di sini karena ini bukan speech competition kan, ini sebuah debate and requires you to have a nice critical thinking aja. Jadi kalau soal manner atau soal gimana kalian bisa nyampein bahasa Inggris itu bonus aja kalau kalian jago, kalau enggak yang penting bisa dimengerti sama orang. Jadi no pressure guys. Oh, berarti yang penting sih paham lah ya minimal sama case-nya Bisa gitu. menyampaikan juga, dengan baik gitu iya. kan, bisa paham emosi dan untuk Inggris tuh sebenarnya seiring berjalannya waktu tuh mereka bisa lah pasti lama-lama. Ya, benar banget. Oke. Iya, and I think kayak itu juga common misconception ya, kayak banyak kalau berdasarkan tren yang kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu kalau ada anak-anak yang mau daftar di Reds itu pasti concern mereka selalu English-nya kan, mereka takut mereka nggak bisa cope with the English. Termasuk kita gitu kan. Iya, and I think we always say the same thing, kayak we don't think that using kayak profound words atau using very complicated vocabs itu kayak the
kayak itu priority banget. I don't think so, karena yang penting itu just your critical thinking aja yang bisa diasah. And I think kata Geraldine benar, yang penting your English is comprehensible as long as you bisa nangkep orang ngomong apa, and as long as they can do the same for you. And yeah, I think that's already enough juga sih. Soalnya kan kita juga, soalnya kita juga, kita juga bakal ketemu debaters dari banyak negara, dari banyak daerah. We're gonna meet a lot of English users yang mungkin mereka juga bukan native. Jadi we hear a lot of accents. Kita bisa dengar ya beragam lah ya. Jadi kayak I don't think harus ada patokan accentnya harus gimana. Jadi accent bebas kayak gitu. mereka tuh Iya. nggak terlalu berpatokan. Mau aksen Batak, mau aksen Jawa, asalkan Mau bisa Sunda ya. gitu bebas Iya, ya, mau bener-bener banget. Yang penting bisa paham lah intinya kayak gitu. Iya, ya, gitu. bener-bener. Oke. Boleh dong ini diceritain pengalaman awal kalian di Reds tuh gimana sih? Awal masuknya tuh apa yang memotivasi Iya, nih? Aku mau masuk Reds. Iya. Kalau dari aku sendiri, aku pertama kali masuk Reds itu udah target mau masuk Reds. Karena I don't know if you guys know this, tapi Reds is quite it's quite popular. Iya. Oke, benar-benar. Di Recis, even in Bogor. Jadi pas aku sebelum pindah ke Recis, aku udah targetin aku mau masuk Reds. Soalnya even from my previous school, ada yang pindah ke RP terus dia juga masuk ke Reds, and I udah ngincer pengen masuk Reds. Jadi I don't think kayak going to Reds was like a very hard decision. It was kayak fairly kayak spontaneous reaction aja. And I don't regret it at all juga. Tapi at the same time, I don't think I underestimate the burden that comes with it. Jadi aku juga udah expect sama udah anticipate the hardship sama the struggles yang bakal di-endure in the long run. Iya, benar. Tapi of course, I think it's always beyond our expectation gak sih, Gar? Kayak waktu itu awal-awal Reds itu banyak banget struggles, especially masih newbie, especially Masih banyak debating. belajar ya. Iya, debate-nya kan itu kan bukan kayak it's not a common skill juga kan. They don't teach you that in school gitu kan. Iya, so I think banyak hardships aja. Tapi it's always manageable at the end of the day because of the people. Tapi kerennya tuh udah punya target ya. Jadi Iya. dia mau masuk Recis, mau masuk Reds juga gitu. Iya, dari sebelum masuk SMA ya, Iya, udah udah punya target. nargetin mau Iya. masuk Reds. Berarti emang Reds itu Seterkenal itu, iya. maksudnya namanya udah dikenal Dimana-mana, banyak orang. iya. Prestasinya juga juga udah dikenal udah banget. tercium harum Iya, ya. nah kalau Kak Geraldine gimana nih? Aku masuk Reds karena kakak kan dulu sering nganterin, terus loh kok dia menang lomba dari Telkom atau suatu perusahaan gitu, dan akhirnya dia dapat hadiah jalan-jalan ke Sulawesi. Itu wow, aku pengen dong masuk juga. Jadi karena awalnya mau pengen jalan-jalan nih, awal gimana mulanya mudanya ya. Kayak itu ada. doang, kayak kok bisa aktif banget dia selama masa SMA-nya. Iya, Jadi iya, karena pandemi juga ngapain lagi selain eskul yang buka cuman ya Reds aja yang aktif. Iya, Ya udah aku masuk, dan nerve wracking banget awalnya karena kita nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba suruh speech 7 menit. Wow. Kayak aku nggak pernah competition Inggris sebelumnya waktu Iya, SMP. Tiba-tiba disuruh speech seperti itu, emang agak overwhelming atau kaget awalnya. Panik ya, Panik panik, sih, panik. pasti. Tapi tapi untungnya environmentnya tuh bener-bener suportif, di mana mereka senior kita tuh nggak ada senioritas, mereka ngelihat kita sama kayak mereka, bahkan aku masih kelas 10 masih belum jago, masih terbata-bata gitu, tapi mereka udah ajakin aku turun competitions, bahkan setim sama mereka. Jadi mereka nggak lihat kita sebagai beban, tapi ngelihat kita harus tumbuh bareng-bareng. Setara ya, Kita harus bareng-bareng. iya, Iya. jadi kita value regeneration banget di sini. Jadi masa-masa awal kalian nggak terlalu pressuring lah, nggak terlalu susah gitu menurut aku. Bahkan awal-awal masuk Reds itu udah seru banget karena ketemu teman-teman, terus kita juga hangout bareng selain di coaching, banyak deh aktivitas kita. Berarti ini lingkungannya yang mendukung banget ya. Mendukung banget, dan Kakak nggak kelasnya ada juga nggak ada senioritas gitu nggak loh, ada Gen. senioritas. Iya. Jadi Iya, jadi waktu itu Gimana, juga ada Mister? beberapa siswa yang saya tanyakan, memang dia itu dari awal itu emang udah ngincer mau masuk ke RP itu karena ada red. Wah, keren Ada banget red. sih ya. Iya, benar. banyak Emang tuh yang banyak kayak sih, teman gitu. saya juga Ya, ada. ada yang begitu. banyak ya temennya. Banyak ya. Dan dari ketika awal mereka masuk mungkin seperti pengalaman Michelle dan Geraldine juga, mereka grogi gitu, tegang Iya. gitu. Pasti Takut sih. gak bisa. Coba banyak tanyakan ke takutnya. mereka, ketika mereka sudah ikut kompetisi sekali pasti ketagihan, jadi Iya pengen sih. ikut Iya, lagi. tertantang ya, Tertantang dan- tertantang. Dan kayak
pokoknya aku harus Iya. bisa gitu kan. Sama yang lainnya juga lingkungannya mendukung kayak ayo pasti Iya. bisa ya pasti bisa. Iya. Jadi kita Jadi jadi kayak bisa semangat gitu, bangun iya. lagi ya. Oke. Terus kita mau nanya juga nih sama Mr. Barto, pengalaman awal jadi pembina tuh gimana sih? Oke, ya seperti tadi ya saya bilang ya, dari tahun 2011 itu awalnya. Itu memang awalnya tuh banyak anak yang ikut gabung ke ekskul itu. Tapi seperti seleksi alam gitu ya Michelle Geraldine ya. Iya. Lama-lama itu dari yang daftar 40, 50, tapi yang Menyusut aktif gitu. tuh paling Iya, 20, menyusut. Iya, 15 benar-benar. gitu. Tapi yang saya salut dari mereka itu mereka tetap mereka tetap solid dan terus berusaha begitu. Mereka cari sendiri pengen coachnya siapa, iya sih. atau mereka juga bilang saya pengen coachnya ini, ya udah kita bantu begitu. Tapi yang jelas mereka itu sangat bekerja keras begitu, dan Punya semangat ya. dan itu yang diturunkan dari angkatan sebelumnya ke bawahnya. Bahkan ketika alumni itu sudah lulus, mereka nggak stop, mereka tetap support, mereka bantu adik-adiknya yang masih di kelas 12, kelas 11 begitu. Bahkan jadi coach ya. Jadi Beberapa coach coach ya. mereka itu adalah alumni yang Jadi- dulunya Red Jadi Stick emang ya. anaknya tuh punya inisiatif Iya. gitu game. Sama kekeluargaannya nih Kekeluargaannya kuat, dilihat-lihat iya. mantep banget. Mereka tuh punya niat, punya target, punya inisiatif sebenarnya. Iya, anaknya. punya semangat juga ya, semangat Iya, belajar. benar. Nah, tadi udah disinggung juga nih sama Kak Geraldine soal lomba. Jadi bisa ceritain gak sih lomba apa aja yang kalian ikutin dari awal sampai sekarang dan gimana perasaannya gitu? Ikut lomba-lomba itu tuh gimana sih Lomba-lomba tuh gimana ininya? gitu? Kayaknya kalau lomba-lomba gitu kan kita juga ikutnya beragam ya. Kayaknya our first competition itu aku sama Geraldine ikut turunnya sama competitionnya, tapi cuman beda tim doang. Itu it's a competition yang held by university, and I think kalau in terms of competition itu members kita banyak yang ikut dari regional competitions, dari lomba-lomba kecil yang diadain sama sekolah, sampai kayak classical debate competition yang mungkin diselenggarain sama kampus-kampus kayak UI, UGM, even sampai national competition yang di-hold sama Kemendikbud sendiri sama Puspresnas. Keren sih. Iya, keren tapi banget. sama some of our members kok ada juga yang sampai ikut international. International. Wow, keren banget. ya. Sampai internasional itu berarti udah levelnya udah beda udah sih. tinggi Itu banget sih, Itu ya kayak kan? itu Bener kayak banget. udah kerennya udah ini Berarti banget nih sih. kalian pasti punya banyak temen dari apa ya, kota lain atau Iya, sekolah lain lah ya, koneksinya kuat lah itu ya. Iya. gimana tuh? Kan udah ketemu dari banyak daerah, banyak negara juga mungkin ya karena udah internasional. Kayaknya I think it's just karena the community is just very Iya, the debating community Iya. it's already big juga sih. big, tapi it's jadi- like everyone knows each other, kind of ya kan. Soalnya kayak kalau misalnya mau coaching nyari teman sparring, kita ajak sekolah lain gitu. Banget berarti ya. Jadi bonding juga. Saling tukar pikiran Dapat gitu. temen juga, dapat Iya. ilmu juga. Bisa Banyak saling banget, tahu. Iya, banyak banget profitnya. banget, iya makanya. Bener. Nah, apa aja sih achievement yang udah kalian dapetin di English debate nih? Aku mau Oke. tahu. Jadi yang tadi Michelle bilang, kita ikut komps dari mulai ya kota pernah lah ya, yang setingkat kota, provinsi sampai nasional dan internasional tadi. Pasti awalnya kita sebagai debater, waktu kom pertama kita pasti nggak langsung menang dong. Itu semua pasti ada proses, nggak, it doesn't happen overnight. Ada Kita progresnya langsung ya. prodigy, nggak. Ya awalnya dari bahkan ranking aku dulu masih 40-an, 30-an. Tapi along the way kalian langsung dapetin tuh milestone 10 besar, terus milestone 5 besar, dan akhirnya best speakers itu kalian bisa dapetin, dan bahkan Bertahap gitu ya. Iya, bener, bertahap gitu kan. You enjoy the process. Dan juga kita lomba-lombanya tuh ada dari universitas-universitas, terus sekolah-sekolah juga. Kalau ngadain pensi kan ada tuh lomba debate. Ada lombanya, bener-bener. Dan yang paling terkenal atau yang paling sering orang omongin atau antisipasi paling lomba yang diadain UI, Compact, terus ALSA juga dari UI. Dan di situ ya banyak pengalaman juga, walaupun kita enggak sampai juara 1, tapi proses berbulan-bulan coaching iya, itu bermanfaat banget, bukan cuman buat
kita sebagai debater tapi sebagai pelajar juga. Jadi ya achievement kita banyak sih, dan kita juga share those experiences juga. Kayaknya yang lebih fulfilling bukan menangnya, karena lu menangnya ya udah bonus aja, tapi Iya, lebih ke benar. kalaupun kalah ya udah ini udah kita laluin bareng-bareng, terus you can be proud of yourself sama Iya, proud of your benar-benar. team gitu, proud of your progress. Jadi ngerasain apa ya, pengalamannya, progresnya, Usahanya, progresnya itu yang lebih dihargain Iya, ya. karena kalau misalnya kita terburu-buru untuk menang itu juga kayak jadinya kayak kitanya nggak nyaman gitu kan. Jadi kita Ini tuh nggak bener-bener instan nikmatin, juga iya, ya, nggak instan instan. juga. Ada Iya. tahapan-tahapan juga buat bisa sampai. Terus iya, kalau misalnya untuk kayak lomba-lomba yang di universitas tuh biasanya emang tiap tahun ya rutin. Iya, biasanya annual classic competition. Jadi kayak tiap tahun ada. Jadi tiap tahun pasti sebisa mungkin Recis ikut delegasi terus turun-turun. Keren. Ya, Gem, ya. Nggak nyangka ya. Nah, ngomong-ngomong soal lomba juga nih, denger-denger nih ya, kita tuh denger kalau kalian berdua tuh berhasil dapat kesempatan jadi perwakilan Provinsi Jawa Barat di NSDC tahun 2022. Keren banget gak sih, Gem? NSDC, Iya. woy. Jawa Barat lagi. Jawa Barat gitu, perwakilan gitu dari Regina Pacis Bogor. Bisa nggak ceritain Itu pengalaman gimana sih kalian? pengalamannya? Iya. Dari pendaftaran gitu sampai sekarang. Kayaknya dari pendaftaran, I think this year was a little bit different ya. Meskipun Recis almost every year ada delegasi buat nge-represent Jawa Barat. Both me and Geraldine kita decided untuk tahun ini, even for the selection process kita perlu coaching. Karena we've seen dari previous competition itu banyak newcomers yang underdog gue ya gitu kan. yang emang Tiba-tiba yang jago, Pak. ya kita udah kayak mantau trennya. I think it's gonna be hard for us buat bisa delegasi Jawa Barat kalau misalkan kita nggak ada previous training. Jadi even before selectionnya kita udah ada training banyak dari bulan March or April until selectionnya was like June, I think Juni ya, Juni atau July around that. Panjang ya persiapannya, Persiapannya, panjang. bener. Terus kuat mantap juga berarti ya persiapannya ya. Iya, harus benar-benar mateng biar mateng, bisa iya, nampilin yang terbaik Bener, ya. terbaik, bener-bener. Well, for your information, NSDC itu kan tingkat nasional ya. Iya, Iya. betul Itu betul. sejak saya lupa, kurang lebih 2015 kayaknya. Sejak tahun itu sampai terakhir 2022 itu RP selalu mengirimkan perwakilannya Wah, di keren tingkat banget. nasional. Wis. Itu kan seleksi dari kota, Itu selalu. provinsi, Iya, selalu dan itu ya. nasional. Ha-ha. Iya. Setiap tahun pasti kita Pasti lolos. lolos. Iya, ada yang Wah. Wah, lolos. berarti emang Itu Reds ya. ini tuh memang Itu udah sebagus menunjukkan itu, kualitasnya udah kualitasnya. ya. Jadi orang-orang tuh kalau lihat Regina Pacis keingetnya oh Reds. Reds, Iya, kan, udah keren banget harum. gitu, udah harum banget itu namanya. Berarti keren banget ya Iya. game ya. Iya benar. Karena kayak gitu tuh aku jadi penasaran nih, gimana sih sistem persiapan kalian untuk lomba-lomba sampai kalian bisa menang banyak penghargaan kayak gitu? Kayak itu tuh kan tadi udah disebutin kayak Banyak banget, coaching iya, gitu-gitu. coaching gitu. Selain coaching Selain tuh ada coaching. apa lagi sih? Banyak gak sih? Coaching kan itu berarti kita sama coaches, tapi selain itu kan biasanya kita mau sparring sama orang latihan lawan-lawanan, biasanya kita mau tektok sama yang tim dari Bali atau yang dari provinsi Kalimantan ya di Kaltim atau dan lain-lain, dan itu karena komunitas debate cukup besar ya kita bisa langsung touch up sama mereka lewat Instagram. Nah terus kita bikin meet sendiri, kita juga spar sama mereka sekalian ngeliat nih mereka mau kayak gimana debate mereka, terus kita juga sekalian belajar how they debate di Sparring sana. ya. Dan selain sparring kita juga ada activities, misalnya bikin kamus atau bikin ensiklopedia untuk matter, jadi semua news yang kita punya kita taruh di situ, kita juga belajar. Dan sih, banyak emang. Keren aktivitas-aktivitas yang dikasih coaches juga sih, dan video-video misalnya news dari BBC, CNN, terus juga ada ya crash course juga bisa berguna. Dan shout out ke siapa Shal? Kayak ada YouTuber atau ada debater yang kita fans dari internasional gitu. I think aku dari dulu kan kalau misalkan masih kelas 10 kan aku suka gugup kan for lomba-lomba Iya gitu. sih, pasti. Jadi kalau H-1 daripada aku kayak suka kontak seniors lagi minta tips and tricks, aku nonton video-video tips and tricks dari very renowned debaters aja iya, kan. benar. And I think that really helps karena you really get a lot of insights that I don't think a lot of newbie debaters can get juga kan kalau sama seniors gitu. Jadi
Ya, I think aside from mata banking, baca-baca banyak artikel, baca banyak news, itu kita banyak nonton video sama selain sama coaches kita juga harus bisa training sendiri, latihan sendiri. Jadi latihan, sparring, terus ngasih nonton video juga. saling ngasih info, pengetahuan info, juga iya. ya tadi. Terus nonton video, nyari-nyari info di YouTube, di internet. Terus kan mereka kan latihannya sama dari luar sekolah juga itu, jadi mereka tuh bisa tahu gitu strategi yang lain Iya, tuh jadi gimana kayak sih, saling rasanya belajar ngelawan gitu yang lain tuh gimana ya. Gimana sih? iya, jadi kayak saling belajar gitu ya. Bener, keren sih, bener, keren. Nah setelah melalui banyak pengalaman, banyak proses, apa sih yang kalian rasa berubah dan bisa kalian dapetin dari ikut English Debate? I think mainly for me itu just kayak perspektif aku, bagaimana aku ngelihat dunia secara keseluruhan, Ya, benar-benar. bagaimana aku nanggepin isu-isu. Karena I think before debate it was very easy for me to be biased and just take sides, terus kayak ngelihat isu tuh black and white aja. Iya, Ini benar-benar. this part is evil, this part is good, mereka yang jahat, mereka yang Jadi baik. kurang terbuka gitu Terbuka ya. ya. I think in debate, you're most of the time kamu kan gak bisa milih kamu sides yang mana. Iya, Kadang kamu benar-benar. harus agree Mendadak with, ya. Iya, kamu harus support sides yang kadang you don't really stand with, tapi it makes you become a more understanding person. Iya, benar-benar. Jadi kamu kalau ngelihat orang yang mungkin berbeda opini dengan kamu, Bisa mengerti gitu. iya, and yeah, I think just less prejudice aja. We don't really have much of like apa ya, like a negative output ke mereka gitu. Dan kita ini ya bisa analisis gitu, ini salah, nah salahnya tuh kenapa Alasannya sih ya? apa Ya, gitu. kenapa kita bisa kontra, kenapa kita Sudut pandang bisa lain, kita punya kita sudut bisa pandang lain. benar-benar banget. Keren banget ya berarti ya game ya. Benar-benar. Terus motivasi kalian di res tuh apa sih? Ini kan berarti udah kelas 12, udah Udah mau lulus udah mau nih. lulus gitu ya. Iya. Nah, sama ini tuh motivasi kalian di res tuh gimana? Biar sih? tetap semangat Tetap terus. semangat ya. Ya, I think bangga aja bisa ada di suatu club yang nge-accommodate mulai dari skill, bukan cuma skill debate, tapi juga memotivasi kita untuk berpikiran terbuka ya di kehidupan sehari-hari aja. Misalnya lewat sekolah kita jadi banyak advantage untuk bisa bikin esai, argumen berlayer, atau enggak kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari guru-guru PKN, sejarah, dan gitu-gitu. Dan menurut aku motivasi yang bikin aku terus mau kuat di debate, walaupun ya dari tadi kita ngomongnya cuman champion, runner up gitu doang, tapi ya aslinya paling banyak yang kita gagal juga gitu. Mungkin mental kita lebih kuat karena kita bisa tahu progress kita, how far we have come dari cuman bisa speech 3 menit, terus 2 menit misalnya. Tapi karena encouragement dari coaches dan juga encouragement dari teman-teman, karena kita we're in this together, terus ngeliat, ya nggak usah bandingin sama orang lain, bandingin aja sama diri kamu yang baru mulai debate, baru mulai at school. Dan menurut aku yang bikin aku stay ya itu, karena bukan cuman kita nggak puas ya sama bukan cuman nggak puas, tapi ya karena debate itu bikin kita apa ya, jadi merasa satisfied aja sama diri kita, karena debate itu benar-benar bikin pemikiran kita jauh daripada pemikiran sebelumnya, dan kita bisa juga empathize orang-orang sekitar kita atau yang lagi diomongin di dalam mosi tersebut. Dan aku kira itu adalah pelajaran-pelajaran yang valuable untuk hidup aku dan kedepannya juga di debate. Kalau Kak Michelle, Kayaknya motivasi aku itu I think karena aku bisa ngeliat progress aku di setiap lomba, di setiap training, and I think that's what keeps me going. Meskipun aku nggak selalu terus-menerus menang gitu, iya. I think being able to deliver a speech that I'm proud of, I think that's what keeps me going. Kayak misalnya aku tahu di lomba ini aku kekurangan A, berarti di next lomba misalnya aku lebih termotivated to fix my mistakes yang aku pernah lakuin gitu. So I think Ketagihan that's- ya. iya, sama Tagihan, iya, benar. I think kayak yang menurut aku justru keeps me in Reds itu kind of like the people, the juniors-nya aku justru, karena kita kan dulu bener-bener di treat well sama our seniors, jadi we kind of have the obligation to Mau bener-bener nge-treat juga. accommodate ke our juniors gitu. I think itu yang bikin aku masih stay in the sport juga. Nah, ini kan Michelle habis ini lulus ya.
sama Geraldine. Oke. Nanti apakah masih mau mendukung adik-adiknya Nah. atau gimana? Masih sih ya. Aku sih masih ya. Iya, pasti Aku meskipun udah lulus, meskipun I think kalau meskipun aku nggak debate competition lagi, aku masih bisa bantu-bantu. Iya sih benar-benar. Harus tetap berjalan Iya, ya karena ininya kan tadi juga kekeluargaannya. dari awal juga kita dengar bahwa Dari kekeluargaan mereka senior-seniornya. iya merangkul adik-adiknya gitu kan. Makanya udah bisa sampai sekarang itu jadi harus bantu juga Harus walaupun bantu udah juga, lulus iya. harus bantu adik-adiknya. Dan bisa bantu adik-adiknya untuk meyakinkan bahwa gagal tuh nggak apa-apa karena kita kan berproses ya, benar-benar. Semuanya banget. butuh proses. bener banget. Nah, kenapa sih orang-orang harus gabung Reds? Ini kayaknya karena pertanyaan awal Iya. diawali sama Mr. Barto. Iya. Ini diakhiri juga sama Iya, Mr. Barto coba. kayaknya, Oke. diawalinya. Mr. Barto. Jadi kayak promosi juga nih ya. Oh Iya, ya. benar banget. Iya, Kenapa harus promosi. gabung Reds gitu ya? Iya. Karena saya sudah mendampingi Reds dari beberapa tahun yang lalu, cukup lama ya. Jadi banyak sekali keuntungannya atau benefits yang bisa didapatkan ketika gabung ke Reds itu. Mereka sudah cerita panjang dan lebar, dan kalau mereka cerita tentang competitions, becoming champions, itu hanya bagian kecilnya aja. Tanyakan ke mereka gagalnya berapa kali, mungkin lebih banyak gagalnya Iya, gitu. benar, Tapi yang jelas kalian pasti dapat banyak pengalaman. Kalian karena saya juga ngajar bahasa Inggris, saya lihat anak-anak yang gabung di Reds itu kemampuan pertama, confidence mereka itu pasti jauh lebih advance lah daripada yang lain. Kemudian public speakingnya karena di train sedemikian rupa, public speakingnya tuh pasti luar biasa, lebih bagus. Dan ketika diminta untuk writing, misalnya saya kasih limit 300 kata, 300 words gitu, mereka bisa sampai bahkan 500 atau lebih kata. Begitu. Kalian sudah terbiasa ya, Sudah misalnya. terbiasa. Udah latihan banyak ya. Jadi Banyak banget iya. komunikasinya jalan. Apa ya, mereka jadi very open minded. Iya. Ya, banyak pengetahuan karena English debate, judulnya English, tapi yang mereka bahas bisa tentang economics, Luas bisa ya tentang wawasannya ya. politics, Iya. ya, segala macam hal dibahas gitu. Oke, mungkin kami Michelle dan Kak Geraldine mau nambahin? Ya walaupun banyak aktivitasnya, tapi yakinilah kalau ya I believe semua aktivitas atau waktu yang udah aku invest ke debate itu nggak ada yang sia-sia karena waktu-waktu atau masa-masa aku di Reds ini, apalagi selama pandemi kan ngapain Iya, lagi kan, masa tiduran doang Iya atau sih, cuman benar. ya ngelihat scroll apa, tapi karena aku ada aktivitas, sparring, coaching, meet dan lain sebagainya, aku yakin masa-masaku di Reds adalah masa-masa yang bermanfaat. Bahkan seumur hidup aku nggak pernah seintensif ini atau sebanyak ini invest ke sesuatu, dan bersyukur juga ketemu lebih banyak orang dan pasti banyak yang kita dapetin dari English debate. So create your own story di Rats. Itu aja. Weh. Tepuk tangan dulu dong. Kak Misha mau nambahin? Mungkin nambahin sedikit? I think motivasinya adalah I think Reds is a place yang very fit for you, yang mau see a character development and a growth within yourself. Kayak I'm pretty sure orang-orang yang nonton ini, you only have 3 years in your SMA year kan. Yeah. So you want to make use of that and maximize it well. So I think Reds is a perfect place for you who want to bener-bener Ngembangin diri ya. ngembangin diri karena Ngasah bakat juga. Iya, karena you learn about a lot of things di sini, tapi the people are very accommodating juga di sini. Oke, sip. Wah, game gak kerasa banget ya ini Kita udah ngobrol-ngobrol banyak ngobrol nih banyak ya. Terus tentang kayak Reds. ngerasa ini gak sih kayak kita Jadi termotivasi ini, jadi kayak termotivasi. jadi mau ikut Reds juga. Dikelilingin sama orang-orang yang banyak prestasi Iya, gitu. iya, iya. Pengen ikut gak? Mau, tapi ya susah takut ya. Maria, Gemma bisa gabung, masih ada setahun dia. Oh, Gimana? iya, iya. Mungkin kita pikir-pikir dulu ya game ya. Pikir-pikir dulu deh ya, Mister. Nah tapi sayang banget game ini kita udah di penghujung podcast. Padahal aku masih pengen Iya. ngobrol banyak-banyak. Ya, gimana game ya, sedih banget jujur. Tapi jangan sedih Mar, karena kita masih ada episode selanjutnya yang bakal bahas banyak kegiatan lainnya. Jadi jangan sedih ya. Oh iya bener banget teman-teman. Jadi Regina Pacis ini masih banyak banget kegiatan yang masih bisa kita ulik lah ya. Prestasinya banyak juga, banget, sama banyak juga. Nah kita juga mau bilang makasih nih kepada 3 narasumber yang udah mau berkesempatan ya game ya untuk datang ke sini. Untuk Mr. ya. Barto, Kak Michelle dan Kak Geraldine, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Iya. Thank you. Thank you juga. Nah, Oke.
Sebelum mengakhiri podcast kita pada hari ini, Asik, mau ada apa nih? mau ada apa nih Mar? Jadi ini Gema mau nampilin pantun ya kan. Oke. Yang lain bantu bilang cakep ya. Semuanya bilang cakep ya, Siap, bantuin siap. ramein ya. Oke. Kalau menang dikasih kongres. Cakep. Senang hati dipuja-puja. Cakep. Kalau hari ini sudah bahas Red, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.